Nah, saya memberi tema, saudara, yaitu pria yang ideal. Kalau Bapak Ibu buka YouTube, pria yang ideal itu yang ototnya keker-keker gitu. Saudara cari itu keker-keker gitu. Tetapi dari Ayub 1, saudara, kita memperoleh informasi kalau kita teruskan sampai pasal 42 nanti, paling tidak ada 5 kriteria pria yang ideal. Kita akan perhatikan satu persatu. Yang pertama, kalau kita lihat ayat 1, di situ disebutkan demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ayub itu artinya di manakah ayahku gitu. Nah, kenapa nama orang kok berupa pertanyaan? Karena saudara tentu orang tua memberi nama itu punya tujuan. Supaya anak ini nanti bertanya. Rupanya menurut para penafsir perjanjian lama, Bapak Ibu, waktu Ayub dikandung ibunya, ayahnya itu meninggal. Maka dia dikasih nama Ayub gitu. Nah, ketika dia lahir sebagai anak yatim, terus kemudian dia mulai besar, teman-temannya pada punya ayah, dia sendiri enggak. Maka dia bertanya, di mana ayahku gitu. Jadi tujuan orang tua itu tercapai. Pertanyaan itu memang muncul. Dan orang-orang menjawab, ayahmu itu sudah di surga. Karena waktu hidup dia itu orangnya saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jadi Bapak Ibu, pria yang ideal itu pria yang saleh dan jujur. Nah, tentu kita harus tahu apa arti saleh, apa itu jujur. Ya. Saleh, saudara, itu dalam bahasa Ibrani disebut nahi. Nah, kita tahu terjemahan pertama Alkitab Perjanjian Lama itu ke dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Diterjemahkan dalam bahasa Yunani amomelos. Itu dalam bahasa Inggrisnya disebut innocent. Innocent itu artinya saudara tidak berdosa, tidak bersalah dan tidak merugikan orang lain. Atau diterjemahkan juga blameless. Itu artinya tidak tercela. Karena blame itu artinya tercela. Less itu artinya tidak ada, loss, tidak bercela, tidak bercela. Nah, sedangkan jujur, saudara, dalam bahasa Ibrani disebut yasar. Dalam bahasa Yunaninya disebut kalus. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris upright. Upright itu kalau secara harafiah dikatakan dia tegak, lurus. Orangnya lurus. Dia adil, dia jujur, dia tulus hati. Makanya juga diterjemahkan honest. Itu tulus hati, tidak sombong dan jujur. Kemudian juga kata yasar atau kalos itu diterjemahkan juga excellent. Excellent itu excel, nah, excel, ya. Excellent. Itu artinya unggul dia. Dia hebat, dia luar biasa, dia baik sekali bahkan dia mulia. Itulah pengertian saleh dan jujur. Jadi memang orang cari celahnya itu enggak ada. Dia seorang bisnismen yang terkenal. Dia orang yang paling kaya di negeri timur. Tapi dia tidak pernah utang itu tanpa bayar. Bahkan ada analis yang mengatakan dia itu modalnya bukan utang. Memang dia orang modal kejujuran. Itu luar biasa. Jadi cari celah itu enggak ada. Itu hampir sempurna walaupun belum sempurna. Lalu kedua masih dalam ayat 1 dikatakan ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi pria yang ideal itu saudara dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, kalau kita lihat Amsal 8 ayat 13, saudara, orang yang takut akan Allah itu ada 5 hal.
Yang pertama itu membenci kejahatan. Makanya di sini dikatakan dijauhi karena dia benci. Benci itu artinya tidak mau sama sekali. Berarti orangnya baik, tidak jahat. Lalu takut akan Tuhan itu juga membenci kesombongan. Artinya rendah hati. Bapak Ibu, saya sering menggambarkan rendah hati. Rendah itu tempatnya di atas atau di bawah? Bawah. Berkat Tuhan itu ngalirnya gampang. Karena turun. Kalau orang tinggi hati berkat Tuhan tetap ada. Cuma ngalirnya susah. Lalu membenci kecongkakan. Artinya dia itu selalu introspeksi gitu. Dia tidak cari mencela orang lain, mensalahkan orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain, enggak. Dia selalu introspeksi, mengoreksi diri sendiri. Lalu membenci tingkah laku yang jahat. Artinya dia itu hidupnya jadi teladan. Jadi teladan bagi orang lain. Dan membenci mulut yang penuh tipu muslihat. Dia tidak mau bohong-bohong, tidak mau nipu. Dia orang yang jujur. Nah itulah orang Kristen sebagai contoh, itu kehidupan Ayub itu sebagai pria yang ideal. Dia takut akan Tuhan. Kalau orang takut akan Tuhan, Bapak Ibu enggak takut sama istri dia. Kan ada sinetron suami takut istri, suami takut istri. Orang bilang itu disebut pria DKI, pria di bawah ketiak istri. Enggak, Ayub tidak, dia takutnya sama Tuhan. Itu yang kedua yang perlu kita tahu, jadi pria ideal itu adalah orangnya saleh dan jujur, lalu takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu yang ketiga, saya yakin yang ketiga ini sangat menarik. Dalam ayat 2 dan 3, pria yang ideal adalah pria yang diberkati Tuhan dengan berkat yang lengkap. Berkat lengkap itu kan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh gitu. Jadi berkatnya bukan hanya berkat jasmani. Bukan hanya sehat, tetapi juga dia diberkati secara materi, diberkati secara rohani sehingga dia takut akan Tuhan. Ini luar biasa. Nah yang menarik Bapak Ibu, berkat Ayub ini sangat lengkap karena dia itu diberi 7 anak laki-laki. Bapak Ibu dalam tradisi Alkitab, laki-laki itu dianggap anak gitu. Kalau perempuan itu enggak dianggap anak. Makanya seperti Yakub itu anaknya 13. Tapi hanya 12 suku. Kenapa? Karena yang satu itu perempuan namanya Dina. Dina enggak masuk marga. Karena boru, ya, boru itu enggak masuk marga. Ya. Itu unik, ya. Unik, ya. Terus dikasih anak 3 perempuan. Anak perempuan. Jadi jumlahnya 10. Bahkan disebutkan dia itu mempunyai 7.000 ekor kambing domba. Domba itu harganya kira-kira 2 jutaan Bapak Ibu. Kalau kali 7.000 ekor udah berapa itu? Baru dari domba. 3.000 ekor unta. Unta itu harganya sekitar 35 juta. Kali 3.000 berapa itu? 500 pasang lembu, 500 itu pasang berarti 1.000. Ya. Kakak saya punya sapi, sapinya gede-gede memang. Itu satu itu paling murah sekitar 30 juta. Sapi potong. Ya. Nah kalau di sini 500 pasang 1.000 kali 35 juta berapa itu? Besar juga. 500 keledai betina. Bapak Ibu memang keledai betina biasanya lebih gede daripada keledai jantan. Aneh ya. Aneh biasanya
Yang jantan lebih gede. Tapi keledai betina, makanya itu juga nurun kepada tradisi orang Baduin. Ya. Orang Baduin itu Bapak Ibu kalau nikah gitu misalnya dia kurus, itu maharnya itu kambing. Tapi kalau gemuk maharnya unta. Jadi orang gemuk lebih laku daripada orang kurus. Ya. Dan yang unik Bapak Ibu, orang Bedouin itu punya tradisi kalau dia punya anak gadis dan dia ingin anak gadisnya dapat jodoh, dia pasang bendera putih di rumahnya. Jadi orang yang lewat bilang, wah ini ada gadis yang bisa dilamar gitu. Itu cara mereka unik. Kemudian Ayub juga punya budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Bapak Ibu zaman dulu perbudakan memang masih umum, jadi bukan masalah, tapi itu tanda kekayaan. Tanda kekayaan. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan bahwa Ayub itu terkaya dari semua orang di sebelah timur, jadi orang paling kaya. Kalau sekarang itu dia konglomerat. Cuma konglomerat zaman dulu tidak punya Alphard ya. Rumahnya juga di padang gurun, nggak seperti sekarang, tapi dia orang kaya sekali. Nah saya yakin kalau pria diberkati Tuhan itu ideal sekali gitu. Makanya pria-pria juga berdoa supaya diberkati sehingga kita tidak kekurangan satu apapun. Ya. Ibu-ibu juga doakan, makanya kalau Bapak Ibu ada orang hutang sama kita belum bayar jangan dikutukin ya. Kamu nggak bayar curang, rezekimu mampet. Kalau rezekinya mampet nggak bisa bayar ya. Harus kita doakan, oh Tuhan orang itu punya hutang saya belum bayar. Saya doakan supaya diberkati dan dia ingat bayar hutang. Gitu. Jangan ngutukin karena kita dipanggil jadi berkat ya. Beda, jangan ngutuki orang. Nah saudara, itu pria yang ideal. Diberkati secara lengkap. Lalu yang keempat, saudara dalam ayat 5, menarik sekali. Pria yang ideal, saudara intinya pria yang sayang keluarga. Bapak Ibu bayangkan kalau orang kaya, tapi yang disayangi kuntilanak, saya yakin malah petaka. Ya. Pria ideal itu sayang keluarga nomor satu. Nah buktinya apa? Bapak Ibu kita lihat bahwa anak-anak Ayub itu suka pesta saudara, dalam ayat 4. Pesta. Terus dari rumah ke rumah mereka suka berkumpul, terus makan, minum, itu yang diceritakan. Ya. Tapi karena Ayub sayang sama keluarganya, walaupun anak-anaknya nggak disebutkan saleh, ya. Nggak disebutkan takut akan Tuhan, nggak disebutkan jujur, yang disebutkan pesta-pesta, menikmati kekayaan orang tua. Ya. Tapi Ayub sayang mereka. Oleh karena itu dalam ayat 5 diceritakan setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub. Jadi ini orang yang memang cinta Tuhan itu salah satu ciri khasnya bangun pagi-pagi. Karena apa? Bangun pagi-pagi ini bukan langsung cari uang loh. Bangun pagi-pagi bukan langsung lihat berita ya. Atau langsung ambil handphone, bukan. Ya. Bangun pagi-pagi apa yang dia lakukan saudara? Lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Senantiasa itu selalu dia begitu. Dia selalu mengasihi anak-anaknya. Walaupun anak-anaknya tidak diceritakan apakah mereka takut akan Tuhan. Karena Ayub itu orang saleh, takut akan Tuhan, dia percaya anak-anak ini juga milik Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Gitu. Makanya Bapak Ibu kalau anak-anak kita belum seperti yang kita harapkan ya kita nggak usah galau. Anak-anak itu milik Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Istilah sederhananya kita sayang anak-anak ya, tapi Tuhan lebih sayang dia gitu loh. Makanya kita jangan terlalu, anak-anak itu terlalu disetir. Kita doakan, kita arahkan, kita nasihati. Tapi anak-anak itu
biarlah mereka bergumul dengan Tuhan. Anak saya 3 itu ketika milih sekolah saya bukan menentukan. Karena kalau saya menentukan pasti saya ingin anak saya nomor 1 jadi pendeta. Supaya bisa doakan orang tua, ya kan, takut akan Tuhan. Nomor 2 jadi dokter. Supaya kalau sakit ya nggak usah ke dokter lain ya anaknya. Nomor 3 jadi pengusaha supaya punya duit gitu. Itu kalau mau saya gitu. Jadi lengkap ya kan. Tapi saya selalu berdoa, serahkan sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau gitu. Karena saya sayang anak-anak. Ya tentu setiap orang sayangnya itu beda-beda. Kadang-kadang ada orang sayang anak itu seperti burung di sangkar emas gitu. Yang penting kamu saya cukupi. Di rumah saja itu ada loh. Orang model gitu ada. Jadi anaknya itu di dunia modern. Karena dunia modern, terus sistem komunikasi udah begitu canggih. Orang tua itu menganggap anak-anaknya masih soleh, masih taat di rumah. Padahal anak-anak itu sudah menjelajahi dunia. Dia tidak tahu itu. Karena dengan cara kuno, tidak ada perkembangan. Menarik sekali, saudara. Nah sekarang yang terakhir kita lihat saudara, pria yang ideal. Dalam ayat 6 sampai pasal 2:13, nanti akhirnya sampai pasal 42. Ternyata, Bapak Ibu kita harus tahu, Ayub yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan, yang menjauhi kejahatan, yang sayang keluarga. Ternyata menghadapi masalah yang super berat. Mungkin ini tragedi paling fatal yang dihadapi manusia. Kalau kita yang hadapi mungkin kita gila. Kenapa? Karena diceritakan dalam ayat 13-15 itu memang ayat 6 sampai 12 itu iblis datang. Iblis datang. Ngeri ya. Orang yang salah itu didatangi iblis. Terus kemudian Ayub yang tadinya kaya, dia punya sapi dan keledai yang begitu banyak, itu dirampok. Dirampas. Tentu zaman dulu nggak pakai senjata, nggak ada dolar. Ya. Dirampok. Nah setelah itu saudara, jadi Bapak Ibu kita lihat iblis itu bisa memakai orang untuk njahatin anak-anak Tuhan. Makanya Tuhan Yesus katakan, waspadalah terhadap semua orang. Waspada itu bukan curiga. Bukan curiga. Kalau saya sudah lama, saya ngerti misalnya saya mimpin sekolah itu lama sekali Bapak Ibu. Mulai 86 saya mimpin sekolah. Dan saya termasuk decision maker. Saya lihat mahasiswa itu unik. Ada yang memang susah. Memang susah, dia memang terpanggil untuk melayani Tuhan. Gitu. Tapi ada yang pura-pura susah. Nggak bisa bayar, minta keringanan, minta beasiswa, minta kelonggaran. Gitu. Tahu-tahu laptopnya baru, tahu-tahu handphonenya ganti. Gitu. Tahu-tahu pakaiannya mewah. Seperti itu ada. Nah kalau Ayub, saudara, dia memang mengalami problem yang berat karena iblis campur tangan dan iblis bisa pakai orang-orang seperti Seba yang menyerang dan merampas harta. Lalu iblis juga pakai api yang menyambar, petir gitu. Ayat 16. Sehingga kambing dombanya dan penjaga-penjaganya mati semua. Habis. Kemudian ada juga orang-orang Kasdim. Dia membentuk 3 pasukan, jadi berkelompok. Ada yang perorangan, ada yang kelompok kejahatan. Lalu menyerbu unta-unta, merampas serta memukul penjaga-penjaganya dengan mata pedang. Ini pekerjaan iblis sangat jelas. Kemudian dalam ayat 18, angin ribut. Gitu. Jadi iblis bisa pakai angin ribut juga. Pakai angin ribut. Akhirnya 10 anak Ayub meninggal seketika. Wah kalau kita gila beneran ini. Ya.
kalau kita udah nggak ngerti. Nah kemudian dalam pasal 2 ayat 7 dan 8, sekarang mulai Ayub sendiri ditimpa bara. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan itu busuk sekali Bapak Ibu. Ngeri. Ngeri sekali. Sampai batu kepalanya itu kelihatan, dikerok-kerok dengan beling gitu. Kita bayangkan sehat aja dikerok beling sakit, apalagi sakit. Itu ngeri, tragedi yang paling parah. Nah yang sangat berat, tinggal satu harapan itu istri. Karena istri itu penolong. Ternyata istrinya itu meradang. Dia tidak tahan melihat kenyataan seperti itu. Karena selama ini istrinya bergantung sama suami, karena suaminya kaya, suaminya baik. Saya itu pernah dimintain doa anak muda. Maju ke depan, cewek ini. Minta doa apa? Pak, doain saya supaya dapat jodoh yang takut Tuhan. Oke, bagus. Soalnya saya masih jauh dari Tuhan, biar dia ngerti saya. Oh, kurang ajar kamu sebenarnya. Dia kepingin dapat suami yang takut Tuhan, dia sendiri jauh dari Tuhan. Kurang ajar itu. Nah, ini kira-kira istri Ayub itu kayak gitu. Dia lihat Ayub orangnya baik, cinta Tuhan, soleh, jujur, kaya lagi. Seneng dia. Jadi imannya istrinya ini kepada Ayub, kepada harta benda. Maka ketika Ayub sakit, harta bendanya habis, dia bilang sama Ayub, kamu masihkah setia sama Tuhan? Kutuki Tuhan, laku bunuh diri saja kamu. Ngeri banget Bapak Ibu. Ngeri banget. Ayub mengalami penderitaan yang sangat berat. Yang belum pernah diderita oleh siapapun. Sangat menderita. Orang yang paling kaya menjadi paling miskin. Itu tidak gampang. Tapi karena Ayub ini pria yang ideal Bapak Ibu. Dia takut akan Tuhan itu memang serius gitu loh. Makanya yang sangat menarik Bapak Ibu, dia punya kekuatan. Ayub punya kekuatan. Apa kekuatan Ayub? Dalam ayat 21 dikatakan demikian Bapak Ibu. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Apakah Bapak Ibu dulu waktu lahir sudah pakai baju? Ayub sadar ini. Aku waktu lahir gak bawa apa-apa, telanjang. Baju pun tidak punya. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Artinya dia bilang kalau saya mati juga nggak bawa apa-apa. Bapak Ibu pernah dengar kaisar yang sangat terkenal dari Yunani? Pernah dengar Bapak Ibu? Itu yang menguasai dunia. Nah kaisar ini saudara disebut sebagai kaisar yang agung. Ketika dia menguasai dunia saudara, dia semakin merajalela. Ingin meraih dunia. Sampai ke India dikuasai Bapak Ibu. Tapi dia mati masih muda. Sebelum mati itu dia pesan sama jenderalnya gini, jenderal, kalau saya mati nanti, saya minta yang ngawal saya itu dokter-dokter yang paling ahli di kaisaran ini, kaisaran Yunani. Terus ketika saya dibawa ke pemakaman, uang saya harus ditabur supaya diambil rakyat. Dan di peti mati saya minta tangan saya dikeluarkan, supaya rakyat tahu saya nggak bawa apa-apa. Apapun nggak bisa bawa. Nah Bapak Ibu itu membuktikan
kaisar yang paling berkuasa di dunia pun mati nggak bawa apa-apa. Nah Ayub sudah duluan seperti itu. Saya lahir telanjang, kembali akan telanjang. Nah di samping ayat 21 yang menarik ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini pria ideal, tidak pernah menuduh Allah walaupun terpuruk parah banget. Saya ini kaki saya sakit Bapak Ibu karena istri di Surabaya jadi tiap hari goreng tempe. Padahal saya itu memang suka tempe. Tapi karena ada asam urat dilarang makan tempe terus menerus gitu. Cuma paling gampang goreng tempe. Baru tadi malam terasa. Terus saya berdoa, Tuhan saya menyampaikan firman kok saya sendiri sakit. Tuhan maksudnya apa gitu. Tuhan bilang kamu bisa nggak kayak Ayub, itu baru asam urat. Ayub itu kepala sampai kaki. Dia tidak berdosa dengan mulutnya. Memang saudara, orang Kristen yang benar-benar kenal Tuhan itu nggak tergantung dari keadaan, tapi tergantung sama Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi. Saya itu punya teman saudara, suatu saat saya diajak mengunjungi pamannya. Doakan pamannya. Nah pamannya, dia punya showroom mobil, punya bengkel, punya toko onderdil, punya toko oli-oli, macam-macam. Usahanya banyak. Saya dari pagi sampai malam doain. Orang kaya banget. Tapi kan malamnya saya diajak makan sama teman saya ini, dia cerita gini. Ya saya senang Bapak udah injili om saya gitu. Karena dia itu sebenarnya Kristen tapi nggak pernah ke gereja gitu. Saya itu sedih Pak, karena om saya ini kaya tapi pelit gitu. Nah yang paling sedih, anaknya itu ada 5, satu pun nggak ada yang dipercayai oleh dia. Saya bilang ya kita udah beritakan Injil, mudah-mudahan diubah Tuhan. Beberapa waktu kemudian saya diberitahu bapak itu yang didoakan orang kaya itu masuk rumah sakit Husada. Saya diberitahu sama teman saya, Pak itu masuk rumah sakit Husada bisa nggak kunjungi? Saya kunjungi. Setelah saya kunjungi bapak itu kurus banget. Kurus banget. Terus saya tanya istrinya, Bu sakit apa? Kurang gizi Pak. Gitu. Loh, orang kaya kok kurang gizi gitu. Orang kaya kurang gizi, saudara. Aneh kan? Terus dia bilang gini, suami saya itu memang pelit, sama anak-anaknya pun pelit gitu. Untuk dirinya sendiri pun pelit. Kalau makan itu sering bubur sama ikan asin. Ikan asinnya itu dimasukkan air panas, kuahnya itu yang dimakan. Aneh Bapak Ibu ya. Aneh bagi saya, aneh banget orang kaya kekurangan gizi. Saudara. Tidak menikmati hidup itu. Ngeri banget gitu. Nah jangan sampai kita yang salah, Tuhan sudah memberkati, nanti kalau ada apa-apa, wah Tuhan ini gitu ya. Ayub tidak mau. Itu namanya human error. Makanya saya sering mengajak jemaat itu jangan selalu menuduh iblis. Karena iblis itu nggak disalahkan, sudah salah. Ya. Kita harus introspeksi gitu. Seperti Ayub, dia tidak mau berbuat dosa dengan mulutnya. Walaupun terpuruk berat. Istilahnya dari orang yang paling kaya menjadi paling miskin, dia tidak mau mengutuki Tuhan. Dia tidak mau menuduh Tuhan. Terus dalam pasal 2 ayat 10, ketika istrinya bilang, kamu bunuh diri aja, kutuki Tuhan. Terus dia bilang gini, memang di Alkitab dikatakan kamu seperti perempuan gila gitu. Tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya kamu itu bicara tidak senonoh gitu. Ya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ini dari segi tata bahasa. Itu yang buruk dari Tuhan. Kenapa? Karena yang buruk dari Tuhan, Tuhan itu selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Masih dikasih catatan lagi dalam kesemuanya itu,
Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Gitu. Nah Bapak Ibu, intinya pria yang ideal adalah orang yang saleh dan jujur. Dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Diberkati dengan berkat yang lengkap. Sayang keluarga dan melekat sama Tuhan. Nah karena dia melekat sama Tuhan, dia tidak melekat sama harta. Jadi kalau hartanya habis masih ada Tuhan. Nah kalau orang melekat sama harta, hartanya habis, sudah nggak ada lagi pegangan, hancur. Nah karena Ayub ini cinta Tuhan, walaupun dia terpuruk, dia tidak salahkan Tuhan, dia tetap setia, dia takut Tuhan. Nanti dalam pasal 42 itu namanya happy ending story gitu. Jadi berakhir dengan cerita yang menyenangkan. Kenapa? Karena akhirnya Ayub itu bilang gini, dari kata orang saja aku mengenal engkau, sekarang aku sendiri melihat engkau. Jadi saudara, karena dia dulu lihat ayahnya saleh, orang tua semua bilang ayahmu masuk surga, dia niru itu. Nah melalui peristiwa yang parah ini akhirnya dia katakan, oh bukan kata orang tua, sekarang aku sendiri melihat Tuhan. Gitu. Nah akhirnya itu kalau Bapak Ibu pelajari teman-temannya itu punya teologi kemakmuran. Temannya itu pada nyalain Ayub. Kalau kamu nggak salah nggak mungkin dipukul oleh Tuhan. Begitu. Padahal Ayub Tuhan bilang dia jujur, dia saleh. Tuhan punya rencana yang lebih besar. Dan akhirnya ketika Ayub punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, Tuhan itu sanggup memulihkan yang sudah hancur. Yang sudah berantakan. Bahkan Ayub diberkati 2 kali lipat. Nah menurut cerita Bapak Ibu, istri Ayub yang stres itu bunuh diri dia. Dikasih istri yang baru. Dikasih istri yang baru. Nah istri yang baru ini punya anak 10 lagi. 7 laki-laki, 3 perempuan. Dan anak-anak yang ketiga perempuan itu disebutkan paling cantik di negeri itu. Karen namanya. Karen Hapo. Yemima dan Kesia gitu. Makanya Bapak Ibu kalau kita punya anak nggak terlalu cantik-cantik jangan dikasih nama Karen. Kurang pas ya. Kurang pas. Ya. Atau Kesia atau Yemima. Tapi kalau Bapak Ibu yakin cantik nggak apa-apa. Bebas kita gitu. Karena kita orang tua tentu bangga terhadap anak-anak. Itu sesuatu yang indah. Nah Bapak Ibu, sekarang tentu karena ini membahas pria yang ideal. Apakah ibu-ibu suaminya sudah melekat sama Tuhan? Dan bapak-bapak yang hadir, apakah kita sudah melekat sama Tuhan? Kalau kita melekat sama Tuhan Bapak Ibu, apapun, bahkan penderitaan separah apapun tidak akan bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Itu sesuatu yang indah. Saya rindu sekarang kita mendoakan, ibu-ibu mendoakan suami, bapak-bapak mendoakan diri sendiri ya. Anak-anak muda juga berdoa supaya kelak jadi suami yang baik, yang takut akan Tuhan. Juga kaum wanita berdoa supaya Tuhan memberikan jodoh yang dari Tuhan. Mari kita berdoa.